Atas nasihat seorang kawan. Nick, jangan kamu mencoba untuk merubah karakter orang, katanya. Kamu sampai mati nggak akan bisa, katanya. Begitulah Nicky Astria memulai kilas balik tersebut. Nicky mengakui saat itu emosinya sering tidak terkendali. Saya dikatakan labil, temperamen gitu ya. Terus, oh ya betul, tapi itu di awal perkawinan saya. Karena perempuan mana yang nggak bingung ya menghadapi suaminya yang punya perilaku, tapi bukan punya perilaku, saya takut salah. Suka marah pada suaminya di awal perkawinan mereka. Bahkan ada yang mengatakan ia merobek foto kenangan dan meludahi Mamai. Saya akui saya marah besar, saya temperamen, tapi kalau sampai meludah, insya Allah kayaknya enggak ya. Tapi kalau saya marah betul sampai temperamen, saya akui. Karena saya udah kesel aja gitu, maksudnya ngelihat saya punya pikiran yang enggak, saya berpikir sendiri dan mencari jawaban sendiri dan tidak pernah menemukan jawaban. Jadi dengan cara marah itu juga nggak bisa, dengan cara diam nggak bisa, udah dengan berbagai cara gitu, saya nggak nemuin jawabannya. Sampai pada akhirnya saya tahu kalau Mamai itu punya problem sendiri yang dia nggak mau saya tahu gitu loh. Problemnya sendiri karena dia kecewa dengan jadi istri yang apatis pada apapun yang dilakukan Mamai. Disinilah keretakan itu mulai tidak terkendali. Pada akhir-akhirnya tahun keempat akhirnya saya nggak pernah marah lagi, malah terakhir saya malah nggak pernah, dia pulang pagi juga saya nggak pernah marah sama sekali. Maksudnya saya udah capek soalnya ya gitu, jadi saya udah nggak pernah, saya betul-betul memperbaiki diri. Malah terakhir saya tanya, apa sih Mai kekurangan saya? Nggak ada, kamu nggak ada kekurangan apa-apa, saya aja. Sampai ke psikolog pun kami datang, Mamai selalu bilang bahwa saya nggak punya maksud seperti itu terhadap Nicky, tapi saya karena depresi aja sama pekerjaan saya. Sampai di sini, Nicky baru menceritakan dirinya yang merasa jauh secara fisik dengan Mamai. Tapi itu pelan-pelan membuatnya merasa perkawinannya mulai hambar. Belum lagi soal-soal kecil lainnya, namun yang lama-kelamaan kian melunturkan kehangatan hubungan suami istri. Misalnya, Nicky menyebut atensi yang kelihatannya sepele, tapi yang justru tidak pernah ditunjukkan oleh Mamai kepadanya. Yang cemburu, kadang-kadang saya butuh gitu orang yang cemburu sama saya, yang pengen saya tuh dicemburuin juga, saya pengen disuruh masak, pengen gitu saya tuh ya, pengen dibutuhkan, saya pengen sekeluarga gitu. Kalau saya lihat di TV ada pasangan artis, aduh bisa sholat bareng, pengen gitu kan. Atau pengen misalnya saya tiba-tiba ke acara award gitu, terus dia mendampingi saya, pengen banget gitu. Gambar ini misalnya dokumentasi kami pada pertengahan Juli 2000. Saat itu Nicky Astria sedang tampil di News Cafe. Dan seperti biasa pertunjukannya tidak pernah ditonton oleh Mamai. Rekan-rekan Nicky sudah lama memperhatikan kejanggalan ini. Istri yang jarang sekali didampingi suaminya. Ada rasa ingin gitu diantar, tapi suami saya tuh katanya risih, nggak enak sama situasi seperti itu. Jadi saya menghargai ya pendapatnya dia. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam dalam lingkungan pergaulan dan profesi mereka. Ada gosip yang belum tentu kebenarannya, dia udah panik gitu ya, maksudnya udah marah-marah gitu loh, maksudnya kayak dia nggak terima dengan kenyataan yang dia hadapi gitu loh. Padahal Nicky Astria selama ini dikenal sebagai artis yang bersih dari gosip, termasuk hubungannya yang ternyata sudah lama dingin dengan Mamai tidak tercium sendirian. Sebagian besar ya saya sendiri gitu loh, untuk event-event yang justru saya membutuhkan dia di sebelah saya. Misalnya kayak saya sakit gitu, saya pengen dipeluk. Apakah gelagat ini tidak terbaca olehmu ketika kalian belum menikah? Sebagai temen tuh luar biasa deh, kalau kita bercanda seru banget gitu. Tapi sebagai pasangan suami istri memang sulit ya. Kadang-kadang saya butuh seseorang untuk sharing ya, untuk gimana sih komunikasi. Nicky pernah mencobanya atas nasihat seorang kawan. Nick, jangan kamu mencoba untuk merubah karakter orang, katanya. Kamu sampai mati nggak akan bisa, katanya. Tapi bagaimana caranya kamu menyesuaikan diri dengan orang itu, menyesuaikan diri hidup dengan orang yang karakternya seperti ini. Dan itu kamu lakukan? Saya berusaha melakukan, tapi saya nggak mampu, saya nggak tahan. Yalah, pokoknya kamu bakal begini. Kamu nggak akan kuat deh melawan saya gitu. Ada kata-kata seperti itu. Dan akhirnya memang permintaan cerai Nicky itu diluluskan. Waktu saya minta, Mai, tolong
maaf, saya bilang, saya nggak kuat, saya nggak tahan, saya bilang gitu. Dan begini nih kita dosa, saya bilang. Kalau cara kita menyelesaikan masalah seperti ini, saya yakin kita dosa gitu loh. Jadi saya bilang, saya kan udah nggak berhubungan fisik selama 3 tahun ya. Jadi Mamai bilang, ya udah deh saya nggak mau maksa kamu, saya nggak mau menyiksa kamu gitu. Dia nerima.